Persiapan materi. Yang pertama, ingat hadis Nabi, kalaupun dekat dah kiamat, tanamlah biji kurma. Masih dengar hadis ini enggak? Kalaupun besok pasti kiamat, kata Rasulullah, tanamlah biji kurma. Seandainya di tangan kamu ada satu biji kurma. Maksudnya apa? Ternyata subhanallah Pak, salah satu di antara tumbuhan dan tanaman yang menghasilkan makanan paling awet, paling tahan, paling kuat di bumi ini, apalagi menghadapi dukhon, adalah kurma. Sementara pohon-pohon yang lain dalam 40 hari 40 malam panas dan gelap itu Pak, pada mati, layu. Kurma tahan. Ini yang pertama. Yang kedua, buah-buahan yang mengandung kadar makanan dan energi kalori yang sangat besar dan tinggi adalah kurma. Nggak ada yang mengalahkan kurma. Dia mampu bertahan sampai 1 tahun Pak. Disimpan pun 1 tahun dia bertahan. Apalagi disimpan kurmanya masih dengan dahannya, masih dengan batangnya, ya, itu lebih tahan. Seperti Nabi Yusuf menyimpan gandum dengan batang-batangnya sekalian. Oleh karena itu pilihan makanan akhir zaman itu kembali kepada kurma. Nah, dalam masalah kurma ini saya harap Bapak Ibu semuanya coba belajar kepada Bapak Muhaimin Iqbal. Ada yang kenal? Bapak Muhaimin Iqbal, dia adalah Presiden Asosiasi Petani Kurma se-Indonesia. Beliau telah punya beberapa belas hektar lahan kurma di Bogor, dan beberapa binaannya di seluruh Indonesia sudah bermunculan. Alhamdulillah Pak, sudah bisa ditemukan teknologi yang memastikan mana kurma betina, mana kurma jantan, bibitnya. Sehingga kalau kita tanam kurma betina, dia menjadi Pak. Yang selama ini mungkin yang tertanam oleh kita adalah betina, kurma jantan, bibit jantan. Ini nggak berbuah. Dia jadi besar tapi nggak berbuah. Yang kita inginkan itu adalah bibit kurma betina, dan satu saja pokok yang bibit jantan dikelilingi oleh 20 pokok atau pohon dari bibit kurma betina. Itu menjadi itu Pak. Satu batang kurma telah dianalisa sekarang ini mampu mengimbangi penghasilan 1 hektar sawit. Satu batang kurma dibandingkan 1 hektar sawit, orang nanam 1 hektar sawit 160 batang pohon, dengan 1 batang kurma di tanah yang 5 kali 5, tanam 1. Hasilnya sawit menghasilkan dengan hasil maksimal, kurma menghasilkan dengan hasil standar. Nggak usah maksimal dulu lah, standar. Hasilnya 1 tahun itu akan sama dengan 1 hektar sawit. Jadi rugi umat ini sebenarnya kalau punya lahan nanam sawit. Apalagi sawit sekarang sedang terjun payung terus. Harganya dikotak-atik oleh manusia Cina dan kafir lainnya dengan suka hati Pak. Sementara sawit nggak pun dibeli orang, sekeluarga dapat memanfaatkannya, khususnya untuk akhir zaman Pak. Kurma ini dapat awal-awal kita tanam dengan, apalagi di rumah macam rumah saudara kami, di atas lotengnya itu kita pakai polybag, kita bisa dengan itu dulu Pak. Ketika dia sudah mulai agak membesar, baru pindahkan ke lahan tanah kita. Di depan halaman rumah kita saja satu saja tumbuh. Kata Ustadz Muhaimin Iqbal, 1 saja pokok kurma sudah dapat menjamin makan minum seumur hidup, istilahnya selama kurma itu masih ada, untuk 1 keluarga. Sebaiknya seluruh kita, ternyata nggak sia-sia ya Nabi menyuruh kita menanam kurma. Jadi startnya itu Pak ya, bukan menyiapkan beras di rumah, bukan mempersiapkan beras di rumah. Jika huru hara ini sudah pasti dan dekat, maka dapatkan sebanyak-banyaknya kita menyetok di rumah kita kurma. Dan baiknya kurma yang masih di dahannya, masih di rantingnya. Baik, ini yang pertama. Dan jangan nunggu-nunggu lagi. Bapak enak Pak, Bogor dekat sini, ketemu saja sama Pak Muhaimin Iqbal, buka di Google berapa nomor HP-nya, kontak dengan beliau. Kalau perlu undang kemari, bicara tentang masalah kurma. Semua kita akan disupportnya, insya Allah Ta'ala. Disupportnya kita Pak. 1 pokok benih itu hanya 50.000, dan dia akan bantu bimbing kita sampai menjadi. 50.000 seberapa sih gitu kan? Sementara ini adalah persiapan yang sifatnya materi akhir zaman. Oke, saya sebut-sebut nama beliau supaya beliau mendapat perhatian dari publik kita umat Islam, dan jangan sampai sibuk lagi dengan nanam-nanam yang lain. Inilah tanaman berkah yang Allah merekomendasikan dalam Al-Quran.